Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Kotaku Provinsi Kepri. Nah pemirsa, jika tadi Pak Istiadi telah memaparkan, menjelaskan beberapa kegiatan Kotaku yang telah direalisasikan pada tahun 2020 dan 2021. Nah, kemudian juga ada kegiatan dari Kotaku yang namanya kegiatan skala kawasan ya Pak ya. Mungkin Pak Istiadi boleh cerita dulu nggak sih Pak, skala kawasan ini maksudnya apa? Kemudian kan juga ada beberapa kelurahan yang beberapa lokus kelurahan yang menjadi program di skala kawasan ini Pak. Boleh silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Jadi kegiatan skala kawasan ini adalah bagian dari kegiatan Kotaku begitu ya. Jadi Kotaku itu ada skala kawasan, ada skala lingkungan. Skala lingkungan itu kegiatannya kecil begitu ya, dan itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, skala kawasan ini kegiatannya lebih besar gitu ya, yang itu dilakukan melalui kontraktual begitu. Nah, kegiatan seperti yang contoh di layar gitu ya, di kegiatan di kawasan Tanjung Rio di Batam gitu ya, itu kita laksanakan tahun 2020, tahun 2021 gitu ya. Nah ini adalah satu lokasi yang memang sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota Batam ya dalam hal ini. Nah kemudian kita tangani dalam skala kawasan itu, kita tangani dalam kawasan tersebut. Nah banyak hal sebenarnya dalam kawasan ini yang tadi kalau Pak Suryadi sampaikan ada 7 indikator itu tidak semuanya mungkin bisa kita tangani melalui dana APBN. Nah dalam konteks itu kita membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu adalah semua resource yang memang bisa kita berdayakan untuk ikutan membantu dalam penanganan kegiatan tersebut kita lakukan. Jadi misalnya dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, maupun juga dari swasta melalui corporate social responsibilities begitu ya. Kemudian dari pemberdayaan juga. Nah ini salah satu contoh kegiatan yang sudah kita tangani. Ada 2 hal yang sebenarnya yang menjadi titik tekan kita. Yang pertama adalah bahwa ini pembangunan infrastruktur yang nanti akan bisa berdampak kepada pengurangan kumuh. Yang kedua adalah dengan adanya kegiatan ini kita memberikan inisiasi untuk bisa melakukan penanganan selanjutnya begitu. Jadi kita memberikan stimulan, ini ada kegiatan dari pemerintah. Nah, silahkan di masyarakat ini kemudian bagaimana cara menjaganya. Sedikit misalnya Mbak Sarah saya sampaikan bahwa kalau misalnya kegiatan kita ini berdampak kepada misalnya wisata misalnya begitu ya. Kalau tadi dicontohkan di Tanjung Rio itu sekarang lagi viral juga kaitan dengan wisata. Maka di situ ada dampak ekonomi ke masyarakat. Dan ketika masyarakat itu mendapatkan dampak tersebut, maka dia akan menjaga bagaimanakah infrastruktur ini tetap ada sehingga orang tuh masih bisa datang ke situ lagi. Ya kayak misalnya kayak di Bali itu kan kalau masyarakatnya juga ikut membantu kebersihan, menjaga karena merasa bahwa kalau ini dijaga, lingkungan ini dijaga, maka wisatawan itu akan datang banyak sehingga nanti ekonomi juga akan berkembang begitu. Nah juga nanti kaitan juga dengan saya ingin sedikit menyinggung ke Pak Suryadi juga di kota Tanjung Pinang gitu ya. Tanjung Pinang yang dikatakan Pak Suryadi tadi ada kawasan pesisir yang memang banyak sekali permasalahan kekumuhan itu. Dan saya mengapresiasi teman-teman di kota Tanjung Pinang gitu ya. Kalau tidak salah ya, seingat saya Pak Suryadi juga ikutan membidani gitu ya. Itu satu-satunya regulasi yang mengakomodir permukiman di atas laut. Melalui rencana detail tata ruang RDTR-nya Kota Tanjung Pinang itu sudah mengakomodir R4 adanya permukiman di atas laut. Jadi dilegalkan sama teman-teman di Tanjung Pinang. Ini saya mengapresiasi sekali teman-teman di Tanjung Pinang, Pak Suryadi yang salah satunya adalah bidan di sini begitu ya dalam bisa mengeluarkan RDTR tersebut. Mungkin begitu Mbak Sarah. Oke, baik. Nah, mungkin ini kan kegiatannya sudah program-programnya sudah dilaksanakan dari tahun 2020 dan 2021. Nah, Pak Istiadi mungkin boleh tahu nggak sih Pak, berapa sih Pak anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk program Kotaku yang ada di Provinsi Kepri ini Pak? Baik Mbak Sarah, jadi untuk tahun 2020 itu kita ada di 9 lokasi. Itu masing-masing lokasi itu 1 miliar, jadi ada 9 miliar untuk dana kegiatan skala lingkungan begitu ya. Kemudian 2020 ada kegiatan juga multi years begitu ya, untuk kegiatan skala kawasan itu 34 miliar gitu. Lalu untuk tahun 2021
itu semakin banyak. Dari 9 miliar di tahun 2020 ini meningkat menjadi 18,9 miliar. Ya, Pak, ya? Ya, meningkat banyak sekali. Itu pun juga kalau tadi 9 lokasi, di tahun 2021 itu penanganan kotaku skala lingkungan itu di 36 lokasi kelurahan begitu. Jadi cukup signifikan. Mungkin juga karena dorongan dari pemerintah. Ini merupakan stimulan untuk peningkatan ekonomi ya dalam masa pandemi ini. Baik, nah mungkin saya ingin ke Pak Surjadi terkait dengan penanganan kawasan pemukiman kumuh ini Pak, kemudian juga ada akses air minum, kemudian sanitasi layak. Nah ini apakah masuk dalam perda yang ada di Kota Tanjung Pinang Pak? Baik Mbak Sarah, jadi di tahun ini sebetulnya Ranperda Kumuh itu sudah menjadi program yang kita mungkin akan luncurkan di tahun depan untuk dibahas, karena memang Perda Kumuh itu akan menjadi regulasi produk hukum daerah yang akan menjadi guidance ya dalam penanganan kumuh, selain dengan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat atas program Kotaku yang dilaksanakan di berbagai daerah. Kemudian kita tahu juga bahwa di di RPJMD-nya Ibu Wali Kota almarhum Pak Saro dan Bu Rahma di 2018-2023 itu juga jelas dalam 11 isu strategis itu, isu strategis kumuh ini juga menjadi isu strategis besar yang harus diselesaikan. Demikian juga di IKU-nya, indeks kinerja utamanya, capaian-capaian yang harus dilakukan terkait sanitasi, kemudian penyediaan air bersih, itu menjadi sesuatu angka-angka yang sudah ditargetkan akan dicapai di Kota Tanjung Pinang. Jadi saya pikir secara regulasi kita sudah cukup ya, cukup lengkap. Dan seperti apa kata Pak Esti tadi sampaikan, memang sebagian besar selam kawasan kumuh kita ini, sebagian besar itu ada di kawasan pesisir. Karena memang kita tahu bahwa kompleksitas permasalahan di pesisir itu berbeda dengan kawasan darat. Nah, di rencana detail tata ruang Perda 3 2018 juga seperti apa Pak Esti disampaikan, kita ingin bagaimana masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir ini punya aspek legal gitu, dari aspek ketata ruangan. Jadi kita menyediakan justifikasi keruangan namanya dengan R4 tadi. Kami juga dengan BPN ya bekerja sama untuk memberikan status penguasaan lahannya ya. Ini terobosan baru nih ya gitu. Dulu Kampung Bugis yang kita dorong, kemudian nanti Penyengat dan beberapa kawasan ini luar biasa juga support BPN. Masyarakat itu diberikan sertifikat hak pakai itu. Karena memang kalau mau kita runut-runut gitu, kawasan pesisir ini lebih dulu ada dibanding Republik ini berdiri. Karena memang itu habitnya masyarakat kita di kepulauan, mereka lebih senang bermukim di kawasan pesisir ya, kawasan di atas permukaan laut. Sehingga ini yang menjadi reasoning kami di waktu kita mendapatkan persetujuan substansi pada saat penyusunan Ranperda tata ruang itu. Jadi memang luar biasa kita inginkan bahwa komposisi masyarakat yang berdiam di kawasan pesisir itu cukup besar di Tanjung Pinang, lebih dari 25%. Nah oleh sebab itu kita sama-sama dan sekali lagi kami mengapresiasi atas atensinya teman-teman di program Kotaku ini kepada Kota Tanjung Pinang, karena memang Tanjung Pinang ini ibu kota provinsi ya, ibu kota provinsi yang menjadi etalasenya provinsi Kepulauan Riau. Itu Pak Gubernur itu berulang-ulang bicara seperti itu. Kemudian kawasan pesisir itu tidak lagi dijadikan kawasan belakang gitu ya, tetapi justru menjadi kawasan front, kawasan depan ya. Jadi karena orang masuk ke Tanjung Pinang lewat Sri Bintanpura, lewat dari di Batu Enam, itu semuanya pintu gerbangnya itu adalah laut. Jadi artinya kita harus merubah ini karena kita kawasan kepulauan, dan dengan apa yang dilakukan di Kampung Bugis, Senggarang, Tanjung Unggat itu kan. Jadi kalau orang datang dari luar sekarang pun melihat tuh sebelah kiri sebelum masuk di Bintanpura sudah gitu. Bagus gitu ya Pak ya. Bukan kawasan kumuhnya tapi ada etalase kota yang menarik. Pak, nah mungkin ini dengan adanya Ranperda ini salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk program Kotaku ya Pak betul, ya? Betul, jadi memang seperti kata Pak Is tadi, kan penyepakatan delineasi itu oleh ketetapan kepala daerah ya, SK Wali Kota 2014 150 sekian hektar, kemudian kita berkurang 114-an hektar, tinggal 30-an hektar, kemudian kita evaluasi lagi 2019 untuk kita dorong di kawasan-kawasan lain. Artinya
bukan kita menjustifikasi semakin banyak kumunya, tetapi kita ingin mendapatkan manfaat dari program ini. Baik, baik Pak Surjadi. Nah ini juga pemirsa ada masuk pertanyaan melalui WhatsApp TV TPI untuk Pak Surjadi dari Ibu Lilis Suciwati di Sungai Jang. Ibu Suciwati, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya. Beliau mengatakan, program Kotaku ini sangat bagus, pelaksanaannya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat sangat tinggi begitu. Nah, bisa nggak Pemko dapat mereplikasi atau berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat? Nah, mungkin tadi Pak Surjadi sudah menjelaskan ya Pak. Ya mungkin bisa dijelaskan kembali Pak terkait dengan pertanyaan dari Ibu Suciwati ini Pak. Justru saya terima kasih Bu Lilis Suciwati ya yang sudah menyampaikan dari awal bahwa kita sangat berkomitmen atas program ini. Bahkan saya ingat dengan teman-teman PNPM waktu itu, perubahan dari PNPM Mandiri Perkotaan di 2019 ke 2020 itu kan waktu itu hampir jadi pertanyaan kita nih, lanjut nggak ya program ini gitu ya. Rasanya ini program bagus sekali gitu. Jadi ada pembentukan BKM, kita ada namanya rembuk warga, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sendiri masing-masing. Ini bisa kita ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Ya, iya benar-benar. Ternyata lanjut Kotaku, alhamdulillah gitu kan. Lanjut Kotaku. Artinya memang dari awal kami melihat program ini sangat bagus, bahwa persoalan masyarakat itu selain dijustifikasi oleh kita OPD, tapi juga masyarakat harus mengidentifikasi sendiri. Nah, karena memang community base ini sangat penting. Seperti kata Pak Istiadi tadi, keberlanjutannya itu di tangan masyarakat. Karena infrastruktur itu perlu dirawat, perlu sense of belongingnya, gitu ya, rasa memilikinya gitu kan, supaya dia bisa berlanjut. Nah, Bu Lilis, artinya bahwa kita sangat mensupport ini, melihat bahwa ini konsep bagus. Kemudian saya yakin kan nanti ada namanya dulu kemarin sempat ada program ADK ya, alokasi dana kelurahan yang sebenarnya polanya juga kita adopsi dari cara-cara seperti ini ya. Tapi memang ADK ini di 2021 stop dari pemerintah pusat. Nah, nanti ke depannya kita akan dorong lagi, tapi yang pasti kolaborasi dengan program Kotaku ini akan terus jalan. Oke, baik. Nah, Ibu Lilis Suciwati mudah-mudahan terjawab apa yang disampaikan pertanyaannya tadi. Nah, mungkin saya juga ingin tahu nih Pak, di akhir segmen kita ini mungkin saya ke Pak Istiadi. Pak, sekarang kan masih dalam masa pandemi begitu ya Pak ya. Nah, dalam masa pandemi ini bagaimana Pak dalam melaksanakan programnya? Apakah ada kendala yang ditemui atau seperti apa Pak? Pak Istiadi, silakan ya, Pak. Terima kasih Mas. Jadi memang masa pandemi ini kan berbeda ya dengan pelaksanaan sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, yang membedakan adalah bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Dan di SE Dirjen Cipta Karya juga sudah menyampaikan mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi masyarakat yang bekerja memang sedikit berbeda dari sebelum masa pandemi. Teman-teman atau para pekerja harus menggunakan masker ya, APD, dan kemudian juga menjaga jarak. Lalu juga bahwa kita juga menyediakan untuk hand sanitizer gitu ya. Bahkan kalau di awal-awal kemarin waktu lagi puncak-puncak kita tahun 2020 seingat saya itu, kita juga mendapatkan bantuan dari beberapa teman gitu ya untuk vitamin begitu. Jadi memang berbedanya itu saja di masa pandemi memang kita menerapkan protokol kesehatan saja. Tapi kegiatannya tetap berjalan. Kegiatan tetap berlangsung dan justru sebenarnya animo masyarakat itu sangat tinggi gitu ya, karena mungkin juga memang mata pencaharian atau mungkin juga kegiatan ekonomi, pendapatan ekonomi jadi berkurang gitu. Jadi baik. Nah Pak, mungkin kita program Kotaku ini kan sudah berjalan dan sudah selesai di akhir tahun 2021 ini. Nah untuk 2022 seperti apa Pak Istiadi? Oh ya, tahun 2022 kita memang menunggu ini arahan selanjutnya, karena biasanya kalau program-program kegiatan Kotaku di skala lingkungan itu nanti akan diarahkan gitu ya pada triwulan yang kedua begitu ya. Jadi triwulan pertama nanti ada pembagian lokasi, nanti SK-nya juga biasanya keluar di triwulan kedua itu lokasi-lokasi mana saja. Namun sebagai gambaran bahwa memang untuk skala kawasan tahun 2022 yang tadi disampaikan Pak Surya di awal tadi, bahwa
usulan dari teman-teman di daerah itu mencoba untuk menangani kawasan di Pulau Penyengat ya. Jadi moga-moga dukungan dari semuanya bisa terwujud gitu ya, kita menangani Pulau Penyengat ya, karena Pulau Penyengat selain juga cagar budaya, di situ ada permukiman yang harus kita tangani begitu ya. Nah, pendekatannya melalui pendekatan kotaku ya, insya Allah nanti coba kita dorong agar ini bisa terrealisasi di tahun 2022. Gitu. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan terrealisasi Pak ya program di tahun 2022. Nah Pak, mungkin jika ada masyarakat yang ingin bertanya terkait dengan program Kotaku, barangkali mungkin Kotaku Provinsi Kepri mungkin punya kontak person yang bisa dihubungin atau kemana begitu Pak Istiadi? Iya, teman-teman di Kotaku itu untuk Provinsi Kepulauan Riau itu ada di Pantai Impian di Tanjung Pinang ya, di Jalan Pantai Impian gitu ya, di Gang Penyu 3 nomor 67 ya, Kelurahan Kampung Baru. Jadi kalau penandanya itu adalah di belakang masjid ya, di belakang masjid itu di Pantai Impian itu, di situ kantor teman-teman Kotaku. Di situ ada KMB ya, itu siap untuk berdiskusi ya. Kalau misalnya ada masyarakat atau misalnya ada siapapun yang bertanya terkait dengan program-program Kotaku. Oke, jadi masyarakat juga bisa menyampaikan, mungkin mengakses informasi ke kantor yang telah disediakan oleh program Kotaku di Pantai Impian ya Pak ya? Betul. Oke. Baik, mungkin Pak Surjadi barangkali apa sih Pak terkait program Kotaku ini, apa harapan Bapak untuk kedepannya Pak? Kedepannya saya menyampaikan harapan ke program Kotaku ini, karena Tanjung Pinang Kota Gurindam Negeri Pantun, saya sampaikan lewat pantun. Ya. Baik. Dari Tanjung Batu ke Pulau Rupat, membawa selasih dari Mentigi. Program Kotaku ini sangat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kami dapat lagi. Ya, selesai itu. Udah jelas tuh arahnya. Ya mungkin, mungkin kita Pak Istiadi barangkali juga ingin menyampaikan harapannya lewat pantun. Pak Istiadi, silakan. Saya tuh, dari namanya saja sudah ini Istiadi Nugroho gitu ya. Jadi memang bukan di sini. Baik. Pantun agak terbata-bata. Mungkin kalau tidak bisa pantun ya mungkin ya seperti apa sih Pak harapan Bapak untuk program Kotaku ini? Tentunya ya juga masyarakat juga lebih aware begitu ya Pak ya terhadap lingkungannya. Boleh, ya, Pak, saya ingin menyampaikan terkait dengan pentingnya kolaborasi begitu ya. Jadi harapan kita ini sebenarnya pertama bahwa kegiatan dari pemerintah pusat ya, dalam hal ini APBN itu tidak bisa menangani semuanya gitu ya. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dari semua elemen gitu ya, yang saya sampaikan tadi, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, kemudian dari swasta atau dari masyarakat. Semua bahu membahu gitu ya. Penyelesaiannya itu tidak bisa kita selesaikan hanya sendirian. Ini harus bersama-sama. Belum lagi nanti pada saat pasca konstruksi, itu pada saat selesai pembangunan, bagaimana masyarakat merawatnya. Ini kan perlu juga edukasi yang tadi disampaikan Pak Suryadi. Bukan hanya urusan infrastruktur, tapi ini urusan yang kaitan dengan edukasi juga. Itu yang pertama terkait dengan kolaborasi. Yang kedua, ya terkait dengan bahwa saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya yang mungkin di OPD atau mungkin juga di pemerintah daerah, bahwa urusan penanganan kumuh ini adalah urusan yang dinahkodai oleh pemerintah daerah gitu ya. Semua harusnya diinisiasi oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang memiliki wilayah, yang tahu wilayahnya seperti apa, sakitnya seperti apa, yang perlu diobati seperti apa, ini yang tahu adalah pemerintah daerah. Jadi nahkodanya adalah pemerintah daerah. Kami di pemerintah pusat itu hanya melakukan stimulan, membantu penanganan yang memang porsinya sesuai dengan kita gitu. Mungkin demikian Mbak Sarah. Oke. Nah, baik pemirsa, demikian yang disampaikan oleh Pak Surjadi tadi, yang berharap program Kotaku ini setiap tahun ada begitu berlanjut ya Pak, lagi. Ya? Berlanjut terus. Dan dari Pak Istiadi, nah pemerintah daerah yang lebih memperhatikan daerahnya, karena pemerintah daerah sendiri yang lebih tahu bagaimana kondisi daerahnya masing-masing. Nah, pemirsa, menyambung dari pernyataan dari Pak Istiadi tadi, bahwa masyarakat juga dapat
sahabat lebih bisa lebih mengenal program Kotaku ini dengan menghubungi program Kotaku OC3 Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Pantai Impian, Gang Penyu nomor 3. Maksud kami Gang Penyu 3 nomor 67 Kelurahan Kampung Baru di nomor telepon 0771450241. Nah, Anda bisa mungkin menghubungi di jam kerja ya Pak ya. Di jam kerja dan hari kerja Senin sampai Jumat begitu pemirsa. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini baik melalui siaran kami di media sosial Facebook ataupun antena lainnya begitu pemirsa. Baik pemirsa, sampai jumpa pada program Fokus Dialog lainnya. Saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.